Halo Dokter Amar. Halo Gera. Apa kabar nih dok? Baik. Kuning gitu kan? Iya. Nih untung nggak nyaru ya dok. Sama ya. Kabarnya bagaimana ini kok? Baik. Naik. Kenapa lihat-lihat sini sih dok? Kenapa? Naik berapa nih berat badannya? Oke, nih sahabat Premier ya. Nih kalau ditanya naik berapa kilo, mending kita bahas naik gunung aja ya. Ini Dokter Amar ini hobinya naik gunung, ya kan? Terakhir gunung mana dok yang didaki gitu? Iya. Gunung di suatu negara lain. Nah, untuk menjelaskan seputar cacar air nih dok ya. Nah dok, kenapa kita bahas cacar air? Mungkin ya di luaran sana lagi banyak dan ada beberapa pertanyaan yang datang ke sosial media kami mengenai cacar air itu. Nah dok, cacar air sendiri itu ada bahasa medisnya dong pasti ya. Yeah. Nah itu apa sih dan kenapa anak itu, kita bahas pada anak ya. Kenapa sih anak itu bisa kena cacar air itu dok? Iya. Cacar air itu bahasa medisnya adalah varicella. Varicella, Jadi disebabkan oleh virus varicella zoster yang ditandai dengan ruam melenting. Melenting itu maksudnya ada vesikel yang berisi cairan dan puncaknya itu agak keunguan atau gelap. Okay. Ruamnya sangat gatal biasanya. Nah itu yang menyebabkan anak-anak pengen menggaruk ya gitu. Dan awalnya dari wajah ke badan, akhirnya ke seluruh tubuh gitu. Nyebarnya nyebar aja gitu atau emang karena kita garuk terus nyebar karena kita garuk gitu dok? Karena proses penyakitnya sendiri disertai dengan demam. Jadi demam ini juga nggak tinggi dan penyakit infeksi varicella ini tidak mengancam jiwa sehingga ringan-ringan saja dan sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Nah itu, yang berarti yang dokter pertama tadi bahas soal demam, itu berarti gejalanya dong ya? Iya. Nah, gimana tuh bedain demamnya yang cacar air dengan demam yang pada umumnya gitu dok? Apakah sama aja? Jadi ini biasanya terjadi pada anak yang bukan bayi kecil, tetapi biasanya umur-umur 5-9 tahun bisa cerita, ya aku keluar loh ruam di sini. Ada gitu ya? Iya, apa bentol-bentol. sih ini kok ada gatel gitu. Terus kemudian ada gejala namanya gejala awal ya. Gejala awal seperti mau flu. Jadi kok pegelinu, nyeri sini, nyeri situ. Kemudian itu ada demam ringan 3-5 hari. Kadang anak juga spesifiknya itu nggak mau makan karena lagi nggak enak badan. Kemudian bisa disertai batuk, pilek, sakit kepala karena ini adalah infeksi virus. Oke. Sampai nafsu makan pun tidak ini ya, tidak mau makan gitu ya? Berbeda dengan dewasa. Kalau anak-anak bisa tidak mau makan. Oke dok, sampai di sini aku mau bertanya sedikit karena mumpung inget nih. Katanya kalau udah cacar air sekali nggak cacar lagi, itu benar nggak sih dok? Betul sekali. Bener ya? Iya. Karena virus ini dulu udah pernah kena ya, alhamdulillah. Jadi virus ini hanya mempunyai satu tipe, sehingga kalau sudah terkena secara alami akan kebal seumur hidup. Wah, mantap sekali. Nah, ada nggak komplikasi dari cacar air ini bagi si anak dok? Ada gejala sisanya juga nggak gitu? Ya betul. Jadi memang gejalanya ringan, tapi sangat gatal, tapi juga panjang ya, sehingga anak itu nggak bisa sekolah kan, karena dia ada ruam, ada melenting gitu. Tetapi komplikasi yang bisa ditimbulkan adalah kalau dia punya kekebalan tubuh yang lemah, seperti misalnya ada keganasan, tetapi itu jarang ya, atau dia sedang menjalani kemoterapi, atau dia punya penyakit kronis adalah pasien lupus atau artritis. Anak kecil juga bisa loh, diabetes yang tidak terkendali oleh obat, atau anak-anak yang menderita gagal jantung, gagal hati atau ginjal. Tapi pasti ini adalah cerita lama penyakit kronis yang memang dia sudah terdiagnosis di rumah sakit gitu. Nah, si gejala sisanya ini dok, salah satunya kan tadi ruam-ruamnya itu ya. Iya. Itu hilang biasanya berapa lama itu dok? Ya, itu hilangnya sekitar 1 sampai 2 minggu. Sangat tergantung pada daya tahan tubuh. Ada anak yang terkena ruamnya hanya jarang di atas 10 cm. Maksudnya jeda antar ruam 15 cm. Jauh lah ya, gitu. Jauh. Ada yang rapet gitu. Ya, ada yang rapet kecil-kecil gitu. Nah, itu yang kalau rapat dan banyak sekali ruamnya, melentingnya, maka itu yang berat.
Tetapi kalau yang ringan mungkin 3 hari, 5 hari dia juga Hilang, udah sembuh. gitu, sembuh. Makanya imunitas adalah suatu hal yang Kuncinya penting. di imun si anak itu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal imun nih dok ya, apa yang harus dilakukan orang tua mungkin ya kalau punya anak? Nah, si anak ini gimana sih perawatannya di rumah supaya si cacar ini juga tidak menyerang si anak gitu? Ya. Jadi anak-anak ini kalau udah terkena, dia kan mungkin demam ya. Demam tadi nggak mau nafsu makan. Ya udah, kalau memang dia sudah nggak mau makan, bahkan minum pun nggak mau. Gitu. Bisa saja ruam ini ada di mukosa mulut. Dalam mulut itu? Ya, atau gitu. mukosa area kelamin. Jadi kasih tahu orang tuanya supaya anaknya juga bisa memberitahu kalau ada gatal daerah situ atau nyeri di daerah mulut. Jadi kalau ada demam ya kasih aja paracetamol atau ibuprofen. Tetapi kalau demam ini turun sendiri dengan makan atau asupan yang baik atau susu, maka tidak perlu obat panas, ya kan? Yang penting harus minum air putih itu seberapa sih kalau untuk anak-anak? Apakah 6 jam baru minum air putih? Jadi anjurannya adalah minum air putih itu tiap setengah jam. Tiap setengah jam, ya, supaya pipis per 2 jam. Minum mungkin hanya sip water, minum air sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi yang penting mukosanya lembab kembali. Nah, itu dia. Biasanya kan kalau habis makan doang tuh minumnya. Iya, betul. Kalau di rongga mulut kasihan juga dong ya. Kita nggak bisa bedain kalau itu sariawan. Ya. Beda nggak dok sama si cacar itu? Tanda-tandanya tuh munculnya? Seringkali hanya ruam saja, Cuma tidak ruam ada aja, ya? sariawan. Ya, betul. Jadi tidak nyeri sebenarnya kalau dia makan. Hanya demamnya, nyeri ototnya yang membuat dia nggak mau makan. Oke, kita balik lagi ke imunitas ya dok ya. Berarti kan kalau ngomongin imun, ada obat atau ada sesuatu yang bisa memerangi itu. Saya pernah dengar masalah vaksin cacar air gitu ya. Nah, emang ini harus diberikan kah dok? Atau biasanya tuh berapa lama gitu diberikan si vaksin ini dok buat si anak? Pencegahannya memang vaksin ya, itu adalah pencegahan yang terpenting untuk tidak terjadinya infeksi cacar air. Jadi kalau sudah dikasih vaksin cacar air, maka dia terhindar. Nah, dari IDAI memang dianjurkan untuk mulai usia 1 tahun. 1 tahun. Ya, dari IDAI tahun 2024 ini sudah keluar jadwal imunisasinya. Dan jeda 3 bulan sudah bisa diberikan ulangannya. Nah, bagaimana kalau belum divaksin sampai usia 13 tahun? Maka itu akan diberikan 2 kali dengan jeda 1 sampai 2 bulan. Apakah langsung itu langsung tidak terkena? Langsung nggak kena tuh. Gitu. Ya, tentunya nggak perlu waktu untuk terjadinya respon imun pada si anak sekitar 1 sampai 2 bulan setelah dosis kedua. Ya, namanya juga vaksin ya dok. Vaksin itu kan virus yang dilemahkan begitu ya. Si anak mungkin tubuhnya perlu proses juga ya dok ya untuk beradaptasi sama si virus itu gitu kan. Iya, memang nggak langsung gitu ya dok. Karena yang langsung itu biasanya instan nggak baik ya. Betul, makanan instan ya. Nggak ngomong gitu. Nah, tentang imunitas tadi, kan banyak pertanyaan ya dari orang tuanya biasanya. Boleh mandi nggak? Nah, boleh mandi nggak? Nah, kalau mandi itu sebenarnya kalau air dingin tentu imunitasnya drop dong kalau kedinginan. Jadi jangan main air atau terlalu lama mandi. Boleh mandi. Itu nggak apa-apa dok? Iya, nggak apa-apa. Luka-lukanya itu? Justru untuk membersihkan ruangnya. Siapa tahu ada melentingnya, vesikelnya yang pecah sehingga akan bersih kembali. Karena kalau tidak bersih maka bisa terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Kalau ini tadi kan virus, nah bisa terjadi infeksi sekunder bakteri sehingga terjadi nanah pada yang terkena itu. Iya, gitu betul. Ya. Wah, itu dia sahabat Premier. Jadi jangan salah kaprah lagi ya dok ya. Iya, jadi boleh mandi ya. Boleh mandi ya. Jadi jangan sampai sahabat Premier melarang anaknya nggak mandi. Jangan mandilah lagi cacar nanti aja kalau udah sembuh. Betul. Itu malah kurang baik atau tidak baik begitu malah dok ya. Memang harusnya mandi gitu ya. Iya, kalau AC bagaimana itu juga suka ditanya. Oh ya AC, AC, ya. Jadi itu memang dia harus pakai. Kalau nggak pakai kepanasan kayak kemarin ya, sampai berkeringat, maka dia akan menggaruk. Tidak boleh menggaruk. Makanya kulit ini harus diamankan dengan pelembab. Cukup dengan pelembab atau salep. Bisa dari dokter anak atau dokter kulit. Oke.
berarti aman lah kalau begitu, bisa pakai AC asal suhunya sejuk. Sejuk Jangan aja. sampai kedinginan. Iya. Karena nanti demam lagi. Nih, Gitu ya, nanti Dok? minum air es ya. Nah. Kayak Mas Gerald. Oke, Dokter Amar, mungkin sekian ya pembahasan kita mengenai cacar air. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti aku WA lah ke dokter ya. Baik, Oke. terima kasih Terima Mas kasih, Dok. Gerald. Iya, mari.